Sampai saat ini, aku masih mencintai kamu, Galih. Suara Mas Dion terdengar berat ketika akhirnya kami membuat janji bertemu di sebuah taman. Tapi, aku bukan Galih yang dulu lagi, Mas. Sekarang, aku sudah bersama orang lain. Balasku jujur. Secepat itu, kamu melupakan aku, Galih? Suara Mas Dion terdengar bergetar. Bukankah Mas Dion sendiri yang memberikan aku kebebasan saat Mas Dion memutuskan untuk pergi dulu? Jadi, aku tidak ingin menunggu sesuatu yang tidak pasti. Karena itu, aku pun mulai membuka hatiku untuk kehadiran laki-laki lain. Balasku pelan. Tapi, kenapa harus secepat itu? Mas Dion bertanya lagi. Selama ini, Mas Dion tidak pernah sekalipun memberi kabar. Aku pikir Mas Dion sudah kembali lagi dengan istri Mas Dion. Jadi bukan salahku kalau akhirnya aku memilih untuk menerima kehadiran cinta lain. Balasku lagi. Kali ini Mas Dion terdiam cukup lama. Aku malah jadi tidak tega melihatnya. Sepertinya ia memang terlihat sangat kecewa. Namun, biar bagaimanapun, aku memang harus jujur pada Mas Dion. Jika kamu memang sudah bahagia sekarang, aku tidak akan pernah mengganggu kamu lagi, Galih. Mungkin sudah saatnya aku harus belajar untuk bisa melupakan kamu. Karena aku selalu percaya, cinta tidak selamanya harus bersama. Mas Dion berucap kembali, suaranya terdengar pilu. Maafkan saya, Mas. Hanya itu yang akhirnya terucap dari bibirku yang kering. Aku memang tidak tahu lagi harus berkata apa saat ini. Seandainya saja aku tahu, kalau Mas Dion akan kembali lagi, tentu saja aku tidak akan membiarkan Mas Andra masuk begitu saja ke dalam kehidupanku. Kini, semua telah terjadi. Aku dan Mas Andra sudah menjalin hubungan asmara. Bahkan sudah berbulan-bulan. Sementara saat ini, Mas Dion hadir kembali. Masih dengan cintanya yang sama. Namun, aku memang harus tetap memilih. Meski harus ada yang terluka. Kamu gak perlu minta maaf, Galih. Kamu gak salah dalam hal ini. Aku yang salah. Aku yang terlalu takut untuk meminta kamu menungguku. Aku takut. Aku tidak bisa menepati janjiku. Karena itu, aku memberi kamu kebebasan waktu itu. Namun sekarang, aku justru menyesali semuanya. Mas Dion mengeluarkan suara lagi. Aku masih terdiam. Aku tidak tahu pasti siapa yang salah dalam hal ini. Salahkah aku jika harus berpaling dari Mas Dion yang pernah mengisi hari-hari indahku, lalu kemudian ia pergi dan memberikan aku kebebasan? Salahkah Mas Dion yang pergi dan memberikan aku kebebasan, lalu sekarang ia kembali lagi setelah aku sudah bersama Mas Andra? Atau salahkah Mas Andra yang hadir di saat yang tepat dengan cintanya yang begitu sempurna untukku? Aku benar-benar tidak tahu harus menyalahkan siapa. Satu-satunya yang mungkin salah dalam hal ini hanyalah cinta kami yang salah berlabuh. Siapa laki-laki yang bersama kamu tadi malam? Mas Andra bertanya dengan nada sedikit keras. Dia temanku, Mas. Balasku pelan. Teman atau teman? Dan kenapa kalian harus bertemu di taman? Suara Mas Andra masih terdengar keras. Kami hanya kebetulan bertemu di situ, Mas. Lagi pula,
Dari mana Mas Andra tahu kalau tadi malam aku berada di taman? Balasku sedikit bertanya. Tadi malam kamu keluar diam-diam dan tanpa izin. Aku jadi curiga. Karena itu aku mengikuti kamu. Jelas Mas Andra. Dan aku lihat kalian ngobrol cukup lama. Jadi wajar kan kalau saya curiga kalian ada apa-apanya? Lanjutnya. Dia hanya temanku Mas, dan gak ada apa-apa di antara kami. Balasku sedikit sengit. Kalau gak ada apa-apa, kenapa kalian mengobrol begitu lama dan kenapa harus di taman? Mas Andra meninggikan suara lagi. Kali ini aku terdiam. Aku benar-benar tidak bisa meyakinkan Mas Andra kalau aku dan Mas Dion sekarang memang hanya sekedar berteman. Kamu jangan bohong sama aku, Galih. Lebih baik kamu jujur sekarang daripada aku mengetahuinya dari orang lain. Mas Andra berucap lagi. Kenapa Mas Andra sekarang jadi posesif seperti ini? Tanyaku berusaha setenang mungkin. Aku memang tidak berniat untuk menceritakan tentang Mas Dion pada Mas Andra. Karena bagiku, kisahku bersama Mas Dion sudah berlalu. Karena aku sangat mencintai kamu, Galih. Dan aku tidak rela jika kamu dekat-dekat dengan orang lain. Balas Mas Andra tegas. Sekali lagi saya tegaskan, Mas. Aku dan Mas Dion tidak ada apa-apa. Saat ini aku hanya mencintai Mas Andra. Dan aku tidak mungkin berpaling lagi dari Mas Andra. Ucapku berusaha terdengar meyakinkan. Oh, jadi namanya Dion. Sejak kapan kamu mengenalnya? Mas Andra terdengar sangat cemburu. Sudahlah Mas, nggak perlu dibahas juga kan? Balasku berusaha menenangkan Mas Andra. Kalau kalian memang cuma berteman, apa salahnya kita bahas? Kecuali kalau kalian memang ada apa-apanya. Ucap Mas Andra lagi. Lalu aku harus bagaimana untuk membuktikan kalau kami cuma berteman? Tanyaku membalas. Kali ini Mas Andra terdiam. Namun raut wajahnya masih terlihat sangat kesal. Sepertinya ia belum bisa menerima semua penjelasanku. Kenapa kamu harus berbohong padaku? Tanya Mas Andra dengan suara kasar. Maksud Mas Andra? Tanyaku heran. Kamu dan Dion pernah pacaran kan dulu? Dion itu mantan pacar kamu kan? Suara Mas Andra bergetar. Dari mana Mas Andra tahu? Aku justru balik nanya. Aku tidak bisa terima penjelasan kamu. Karena itu aku mencoba menemui Dion secara langsung. Dan Dion pun mengakui semuanya. Dia juga mengakui kalau hingga saat ini ia masih mencintai kamu. Jelas Mas Andra. Tapi aku sudah tidak mencintainya, Mas. Bagiku, Mas Dion hanyalah masa lalu. Aku juga tidak berniat untuk kembali lagi padanya. Balasku yakin. Tapi kenapa kamu harus berbohong? Kenapa kamu gak cerita aja dari awal? Mas Andra bertanya lagi. Karena menurut saya hal itu sudah tidak penting lagi untuk dibahas. Karena bagi saya semuanya sudah berlalu. Jadi menurut saya Mas Andra gak perlu tahu. Seperti saya yang sudah tidak peduli dengan masa lalu Mas Andra. Bahkan Mas Andra gak pernah cerita sedikit pun tentang masa lalu Mas Andra. Saya tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Balasku dengan suara bergetar. Tapi aku paling tidak suka dibohongi. Suara tegas Mas Andra membalas. Aku gak bohong kok. Aku dan Mas Dion sekarang memang cuma berteman.
Balasku ikut tegas. Tapi Dion masih mencintai kamu, Galih. Ucap Mas Andra tiba-tiba. Dan itu hak dia, dan aku juga berhak untuk menolak, balasku. Tapi mungkin cinta Dion untuk kamu lebih besar, Galih. Dia rela meninggalkan istri dan anaknya demi bisa bersama kamu lagi. Ucap Mas Andra lirih. Maksud Mas Andra apa sih sebenarnya? Tanyaku dengan kening sedikit berkerut. Apa kamu tidak ingin kembali lagi sama dia? Setidaknya kamu bisa menghargai pengorbanannya. Ucap Mas Andra lagi. Tapi aku sudah bersama Mas Andra dan aku tidak butuh orang lain lagi, balasku pelan. Tapi Dion membutuhkan kamu, Galih. Suara Mas Andra tercekat. Lalu bagaimana dengan Mas Andra sendiri? Apa Mas Andra rela kalau aku kembali lagi dengan Mas Dion? Aku bertanya dengan hati-hati. Aku tidak pernah rela kamu menjadi milik orang lain, Galih. Tapi aku juga tidak ingin menjadi orang yang berbahagia di atas penderitaan orang lain. Aku akan memberi kamu kebebasan untuk memilih, Galih. Dan apapun keputusanmu, selama hal itu bisa membuat kamu bahagia, aku ikhlas melepaskanmu. Suara Mas Andra terdengar sangat parau. Aku justru jadi bingung sekarang. Sejujurnya, aku memang belum seutuhnya bisa melupakan Mas Dion. Biar bagaimanapun, Mas Dion adalah pacar pertamaku. Dan selama ini dia juga sangat baik padaku. Bahkan seperti kata Mas Andra, Mas Dion rela meninggalkan istri dan anaknya hanya untuk bisa kembali lagi padaku. Namun di sisi lain, Mas Andra juga punya cinta yang sangat besar untukku. Dia juga sangat baik padaku selama ini. Meski Mas Andra orangnya memang sedikit posesif. Kamu yakin dengan keputusan kamu, Galih? Mas Dion bertanya dengan nada serius. Iya, saya yakin, Mas. Balasku tegas. Lalu bagaimana dengan Andra? Apa ia bisa menerima keputusan kamu tersebut? Mas Dion bertanya lagi. Dia terlihat kecewa sih, tapi seperti yang ia katakan, selama aku bahagia dengan keputusanku, dia bakal ikhlas kok melepaskan aku. Balasku pelan. Lalu bagaimana dengan pekerjaanmu di tokonya? Apa kamu masih bisa bekerja di sana? Tanya Mas Dion. Sebenarnya Mas Andra masih ingin aku tetap bekerja di tokonya. Tapi justru aku yang merasa tidak enak. Karena itu, mungkin aku harus mencari pekerjaan lain. Selama Mas Dion masih mau menampungku untuk tinggal lagi di kos Mas Dion lagi. Jelasku kemudian. Aku pasti mau lah, Galih. Tapi aku cuma ingin tahu, apa alasan kamu sebenarnya untuk memilih kembali lagi padaku dan melepaskan Andra? Balas Mas Dion bertanya. Ada beberapa alasan sih, Mas. Namun yang pasti, Mas Dion adalah pacar pertamaku. Jadi, aku tidak bisa begitu saja melupakan Mas Dion. Selain itu, pengorbanan Mas Dion untuk bisa bersamaku cukup besar. Dan aku harus menghargai itu. Ucapku apa adanya. Terima kasih ya, Galih, sudah memilih aku. Aku merasa sangat bahagia saat ini. Semoga kali ini cinta kita akan bertahan selamanya. Balas Mas Dion penuh perasaan. Iya, Mas, semoga saja. Balasku mengaminkan ucapan Mas Dion barusan.
Dan demikianlah kisah cintaku bersama dua cowok tampan dan gagah tersebut, Mas Dion dan Mas Andra. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi pada kisah-kisah menarik lainnya. Dan salam sayang selalu untuk kalian semua. Mwah.